Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa baru Universitas Langlang Buana tahun 2020. Dan hari ini dalam acara Mapeling Unla 2020 ada acara kuliah umum. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita Rektor Universitas Langlang Buana yang terhormat Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. HRAR Hari Anwar Dr. Andes SHMH. Selamat pagi Bapak, sehat selalu Bapak ya. Selamat pagi. Iya baik. Nah Pak Rektor, pada hari ini kita akan melakukan kuliah umum Pak ya kepada mahasiswa dalam rangkaian acara Mapeling ini. Baik, bisa kita mulai Bapak, silakan bisa disampaikan kepada mahasiswa baru apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru Universitas Langlang Buana periode 2021. Atas rahmat dari Allah pada hari ini kita akan menyelenggarakan keberlanjutan dari penerimaan oleh sidang Senat, terus dilakukan pelaksanaan kuliah umum. Ya. Tentunya dikandung maksud kuliah umum ini ada keterkaitan dalam konteks masa pengenalan lingkungan. Ya kan, apa itu masa pengenalan lingkungan? Masa pengenalan lingkungan adalah pertama memberikan wawasan, atau gambaran, ya kan, kehidupan akademik di kampus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada transisi atau peralihan ya bagi mahasiswa baru agar bisa mewujudkan dirinya untuk siap mengikuti berbagai kegiatan baik bidang akademik dan non akademik sesuai dengan disiplin ilmu tadi atau sesuai dengan program studi masing-masing. Tentunya tidak kalah pentingnya kesiapan jiwa raga. Ya kan, ada satu target bahwasanya saya masuk di Unla, ya kan, targetnya apa? IPK maksimal, kalau bisa ya 4, ya kan. Kemudian waktu harus 8 semester, 4 tahun. Kemudian selama di kampus ini harus bisa berprestasi, baik bidang akademik maupun non akademik. Yang paling tidak kalah pentingnya adalah menjaga nama alma mater. Oleh karena itu hal ini tadi sebagai rangkuman, ya kan, cita-cita keinginan luhur Universitas Langlang Buana, ya kan, bahwasanya universitas yang unggul menghasilkan lulusan profesional, inovatif dan berkarakter. Itulah kira-kira sebagai gambaran singkat, ya kan, dari saya sebagai satu pengantar. Mangga, Pak. Iya, nah Pak Rektor, kalau kita lihat kembali flashback ke belakang, Unla sudah cukup lama berdiri ya Pak ya, sudah hampir 38 tahun kurang lebih. Bagaimana sebenarnya kondisi umum Unla pada saat ini Bapak? Baik, Unla itu berdiri tahun 82, sampai sekarang sudah 38 tahun keberadaannya. Tentunya para pendiri terdahulu memiliki cita-cita atau angan-angan, obsesi ya, berpikiran yang jelas ya hanya 2 poin pokok. Menghasilkan
lulusan yang inovatif dan profesional. Tapi perkembangan zaman terjadilah pergeseran setelah dilihat selama 38 tahun itu, ya kan, perlu ya yang berkarakter dalam rangka menjemput tahun 2030 di ASEAN. Nah itu. Ya. Lah ini kenapa sangat-sangat diperlukan masalah karakter, ya. Tentunya di dalam visinya tadi, sebelum masuk visi itu ada di pola ilmiah pokok, ada rencana, ada renstra dan lain sebagainya itu, di situ mengalami perubahan karena disesuaikan dengan perkembangan. Nah, saya pribadi masuk sejak tahun 2015 hingga sekarang, ya kan, sampai nanti akan berakhir di tahun 2024. Nah, tentunya saya akan memberikan gambaran kepada rekan-rekan, ya kan, seberapa jauh, ya kan, baik seberapa jauh capaian kinerja saya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Pertama, waktu saya masuk, ya kan, belum terakreditasi. 2018 kita sudah meraih akreditasi institusi. Apa sih kepentingannya akreditasi? Akreditasi adalah satu penilaian evaluasi dari salah satu institusi oleh kementerian, sekarang namanya Dikbud, tetapi ada lembaga akreditasinya adalah Badan Akreditasi Nasional. Mereka memberikan penilaian kepada kita, ya kan, yang ujungnya adalah merupakan hasil capaian kinerja, bahwasanya ini tuh bisa percaya, layak atau tidak untuk menjadi sebuah institusi. Ya syukur alhamdulillah pada 2018, ya 2017 akhir 2018 kita berstatus akreditasi B. Nah, jadi itu status itu ya untuk rekan-rekan mahasiswa tahu, di mana-mana kalau tanya sudah terakreditasi belum? Pertanyaannya harus begitu. Program studi manapun juga harus sama. Sudah terakreditasi atau belum? Nah, grade-nya itu macam-macam. Dulu ada A, B, C. Kita baru sampai pada level B. Nah itu. Jadi itu sudah, ya kita tidak bisa langsung meraih ke A karena banyak persyaratan. Itu satu. Yang kedua, ya kan, kita sudah mencoba melakukan audit baik secara internal maupun dengan pihak eksternal. Alhamdulillah itu hasilnya juga cukuplah kita bangga, bisa wajar tanpa pengecualian. Artinya uang-uang yang masuk dapat dipertanggungjawabkan, baik penggunaannya, pemanfaatnya dan lain-lain. Kemudian juga pemeringkatan, nah ini penting ya. Pemeringkatan kita di skala nasional ya waktu itu di angka 217. Ya, skala nasional itu hampir 4.000 lebih. Nah, tapi di tahun sekarang ini sudah mencapai 198. Memang pergeserannya, perubahannya sedikit karena tuntutan perkembangan tadi, ada pengelompokan namanya klaster. Klaster 1, 2, 3 dan 4. Ya kan? Nah,
posisi kita berada di klaster 4 dengan nomor urut 52 dari 400 universitas. Di klaster 4 itu ada 400, kita pada nomor urut 52. Itu juga sudah alhamdulillah kita bisa mencapai hal itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya kedua, rekan-rekan harus tahu bahwasanya seorang dosen itu kondisi sekarang ini mewajibkan selain sebagai dosen untuk mengajar, transfer knowledge kepada mahasiswa, tapi mewajibkan yang lain adalah bidang riset atau penelitian, dan yang lain lagi ada bidang pengabdian masyarakat. Itu yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau para mahasiswa baru sudah mendengar sekarang ini, nanti harus sudah bisa menyebutkan Tridharma itu apa? Itu doktrin. Harus dipahami, dicernakan, dan kewajiban. Dari kewajiban itu muncul hak seseorang dosen. Kita yang lalu statusnya binaan. Jadi di dalam mengembangkan pemeringkatan Tridharma perguruan tinggi itu ada pengelompokan binaan, kemudian madya, kemudian mandiri, dan seterusnya itu. Nah, kita sudah beralih dari binaan menjadi kelompok madya. Nah, selain itu juga kita saat ini baru bisa membina atau bermitra dengan perguruan tinggi baik di Kerawang, di Cianjur, di Sukabumi, dan di Garut, dan di Tasikmalaya. Nah, itu gambaran kondisi di bidang akademik. Sedangkan untuk yang di bidang non akademik, kita Desember kemarin tahun 2019 kita melakukan restrukturisasi organisasi. Karena apa? Ternyata struktur yang lama itu banyak event-event yang tidak terakomodir. Nah, oleh karenanya kita coba tata kembali supaya bisa terakomodir. Itu satu Kemudian juga ada istilahnya peningkatan kualifikasi dosen, dan tenaga pendidikan. Memang seharusnya lah baik tenaga kependidikan maupun dosen. Pertama, sesuai dengan latar belakang sains atau ilmunya. Dalam artian kita harus kompetensi, itu yang paling penting. Nah, kemudian juga di sarana prasarana kita sudah ada gedung, saat ini ada perparkiran, dan beberapa kendaraan operasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita menyesuaikan kondisi kekinian. Ada melalui medsos, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, juga kita saat ini sedang berkonsentrasi, sudah ada lahan di Pangandaran seluas 3,5 hektar dalam rangka nanti rencana ke depan supaya bisa Unla cabang Pangandaran. Tapi tanah itu status sudah jelas, dalam tahun ini insya Allah bisa selesai gitu ya. Jadi itulah kira-kira untuk kegiatan yang non akademik, Nah,
Iya, baik Pak Rektor. Wah, ternyata banyak sekali Pak ya, secara non-akademik, kemudian juga secara akademik, pencapaian yang telah dicapai oleh UNLA di umurnya yang sudah mencapai 38 tahun ini. Nah, teman-teman rekan-rekan Maba UNLA 2020 masih semangat ya dalam kuliah umum pada pagi hari ini, tentunya masih tetap semangat, dan kita masih berbincang dengan Bapak Rektor Universitas Langlang Buana pada pagi hari ini. Pak Rektor, saya ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Rektor. Mungkin juga dari rekan-rekan Maba UNLA 2020 atau mungkin para orang tua juga ingin mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh UNLA dalam mencapai visi nanti di tahun 2030, Pak. Jadi pencapaian visi menjemput di 2030, langkah kita di sebelum 2015 sampai 2020 sudah mempunyai Renstra. Nah, Renstra ini keberlanjutan 2020 sampai 2025. Renstra itu berisi ya kan satu keharusan yang bisa dicapai dalam bentuk program kegiatan. Ya kan, itu di dalam Renstra. Tapi yang harus kita perhitungkan adalah kita harus punya strategi untuk mencapai visi itu. Kan di dalam Renstra itu ada visinya. Apa sih visinya? Tadi kan sudah saya katakan. Nah, bagaimana? Ya kan strateginya. Yang jelas, ya kan kita harus tetap paham, mengetahui dengan situasi dan kondisi kepada lingkungan. Itu satu. Ya, saat ini yang ngetren ya era revolusi industri 4.0. Yang kedua, kita harus mendukung kebijakan Kemendikbud yang baru, ya. MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, itu di situ ya bagi mahasiswa semester 5, 6, 7 bisa mengaplikasikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, nanti ada pedomannya lagi disusun. Tapi bukan yang baru sekarang ya, artinya ada wawasan para mahasiswa kalau nanti kebijakan ini tetap diberlakukan sampai 2020, MBKM suatu kebijakan itu bisa diaplikasikan. Kemudian juga ya kan meningkatkan link and match. Ya, link and match jaringan, juga mempersiapkan para mahasiswa di dalam dunia kerja. Tadi kan visinya masih ingat ya, menghasilkan lulusan yang profesional. Apa sih syaratnya profesional? Harus kompeten, punya sertifikat, ya kan? Nanti akan diuji di lapangan. Nah, tergantung nanti user. Ternyata lulusan UNLA ini bagus, gitu. Alhamdulillah. Nah, yang kita harus perhitungkan lagi kondisi saat ini, ya, COVID-19 itu juga harus kita perhitungkan karena kita masih menggunakan kuliah daring. Efektifkah kuliah daring yang kita terapkan? Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka kan, itu kebijakan. Ya kan, pakai cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya kan, kalau kuliah daring itu kan ya belum maksimal itu menurut saya ya. Nah, sehingga memang lebih bagus kalau kita luring itu face to face. Transfer knowledge itu yang paling bagus adalah kalau kita face to face.
pesan yang disampaikan bisa diterima, bisa dipahami, bisa dimengerti, tahap awal bisa menyebutkan apa yang sudah saya sampaikan informasi tadi. Nah itu baru nanti aplikasi di lapangan. Ya kan? Nah, yang strategi yang berikutnya adalah peningkatan mutu. Ya. Mutu merupakan ada keterkaitan, ujungnya adalah trust. Ya kan? Kalau Anda yang memiliki kualitas yang baik, insya Allah kita bermutu, ya akan bisa dipertanggungjawabkan ya dari kajian akademis. Itu, ya. Nah, itulah kira-kira tadi beberapa poin ya strategi pencapaian UNLA dalam rangka mempersiapkan menghadapi visi yang akan datang. Yuk. Iya, baik Pak Rektor. Wah, ternyata teman-teman Maba UNLA 2020 tetap terus simak ya perbincangan saya dengan Pak Rektor pada pagi hari ini. Nah, Pak Rektor, tadi kita bicara tentang strategi ya, strategi kemudian ya itu diawali dengan kondisi umum, kemudian strategi. Nah, lalu kemudian upaya apa yang dilakukan UNLA dalam pencapaian visi 2020 ke depan ini Pak Rektor? 2030 maksud saya. Jadi tadi kalau kita sudah menjelaskan strateginya, baru kita menyampaikan kepada upaya. Ya, upaya itu ada yang di dalam rencana strategi itu tertuang per tahun. Jadi nanti tahun depan apalagi secara berkelanjutan. Kita ambil contoh, ya kan? Upaya ini untuk menghadapi UNLA di tahun 2025 sudah tinggal landas menghadapi tahun 2030. Nah, sekarang kita sudah harus mempersiapkan, ya kan? Pertama adalah GEG, Good University Government, ya. Itu harus inti pokoknya ada keterbukaan, bisa mempertanggungjawabkan dan lain sebagainya, itu sudah waktunya. Nah, itu satu, transparansi, ya kan dikatakan terbuka. Yang kedua, kita harus mempersiapkan para dosen kita. Kalau bisa di penghujung tahun 2025 itu sejumlah dosen 268. Paling enggak 80% itu ya hampir 200 itu sudah berpredikat strata 3. Jadi doktor. Itu. Ya karena kalau sekarang mensyaratkan hanya strata 2 sebagai orang dosen, ya tidak masalah. Tapi akan berbeda manakala yang kita hadapi tahun 2025 itu sudah kira-kira eranya berbeda. Ya, kita tidak lagi bicara lokal, tidak bicara nasional, tapi sudah regional. Ya kan? Ini yang harus kita persiapkan. Cara mempersiapkan ke dalam dulu. Ya, baik tadi sudah dikatakan dosennya memiliki kualifikasi yang maksimal. Unsur pendukung tenaga pendidikan harus berkompeten di bidang tugasnya. Nah ini. Nah, kemudian yang berikut, ada kita sedang memproses. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi program strata 3. Ya kan? Program strata 3 itu tadi salah satu upaya. Kita akan mendirikan di 2 program tentang studi kepemerintahan dan doktor hukum. Nah, 2 prodi ini yang akan kita lakukan dalam rangka itu tadi antara lain ya kan mempersiapkan
ya kan tinggal landas di 2025. Yang paling akhir mungkin yang tidak kalah penting adalah penguatan karakter. Nah, karakter itu sekarang sudah mulai, bulan lalu itu saya sudah mensosialisasikan, ya kan, menjawab rumusan yang ada di dalam visi. Harus berkarakter. Ya, yang bagaimana yang harus berkarakter? Dari kecil-kecilan aja awalnya. Ya kan? Kita harus mawas diri, berbicara tidak sembarangan, tidak ngomongin orang dan lain-lainnya, itulah kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira upaya kita untuk menjemput visi di 2025 memasuki tahun 2025 sampai 2030. Iya Pak Rektor, ternyata memang kalau dilihat dalam perjalanannya hingga 38 tahun ini banyak sekali yang harus dilakukan ya Pak Rektor ya. Nah terkait dengan perjalanan UNLA hingga saat ini di 38 tahun ini, tantangan UNLA dalam mencapai visi UNLA 2030 ini apa saja Pak Rektor yang kira-kira akan dihadapi oleh UNLA ke depan? Baik, jadi pada upaya yang sudah kita lakukan, kita sudah tahu strategi dan upayanya. Nah, sekarang kita fokuskan bahwasanya kita mengupayakan pertama di Tridharma perguruan tinggi. Apa? Tridharma perguruan tinggi itu adalah satu kewajiban para dosen dalam menjalankan tugasnya di Universitas Langlang Buana. Satu pertama adalah bidang pendidikan. Yang kedua tadi sudah katakan penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Nah, bagaimana ya kan implementasinya menghadapi Tridharma perguruan tinggi itu untuk mencapai di tahun 2025. Ya. Jadi tahun depan kita sudah mempersiapkan akreditasi. Kurun waktu kita 1 tahun mempersiapkan. Di tahun 2022 kita itu sudah melakukan akreditasi lagi, ya kan? Untuk melakukan akreditasi institusi ke dalam dulu, tiap-tiap prodi harus kuat semua. Nah, sekarang baru 1 di ilmu pemerintahan A. Insya Allah nanti tahun depan ini sudah mulai reakreditasi lagi. Harapan kami banyak yang A statusnya. Kalau sudah akan, sudah akan. Itu secara kelembagaan, secara institusi. Yang berikutnya adalah kualitas dosen. Ya. Dosen di sini tidak boleh terlena, ya, melakukan hak dan mendapatkan kewajiban, ya kan, mendapatkan hak, melakukan kewajiban. Haknya apa? Ya gaji dan lain sebagainya itu. Kewajibannya apa? Ada 3 tadi saya katakan. Ya mengajar, ya meneliti, ya mengabdi. Nah, jadi peningkatan kualitas itu sangat. Kita semua kita lakukan supaya ada kesesuaian. Mendukung satu kebijakan. Ujungnya apa larinya? Yaitu trust, kepercayaan. Sekarang kita sudah banyak yang terpublikasi. Misalnya UNLA. Nah, itu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, insya Allah. Karena semua nawa itu kitanya. Yang tidak ketinggalan pula adalah masalah sarana prasarana. Itu tadi kan kita sudah berbagai upaya. Kelihatan aja secara fisik, ya kan. Kita harus
melakukan kiat-kiat itu. Nah, lanjutnya, ya kan, apa Pak? Iya. Nah, Pak Rektor, kalau tadi kan tentunya teman-teman atau rekan-rekan Maba Unla 2020 semoga masih tetap ada bersama kita ya di sini teman-teman semuanya masih dalam kuliah umum bersama dengan Bapak Rektor Universitas Langlang Buana. Ya, Pak Rektor, tadi kita berbicara tentang strategi, kemudian upaya, kemudian juga tantangan, dan kembali saya tekankan bahwa itu tadi berdasarkan dari kondisi umum yang ada ya. Nah, kemudian apakah semua itu dapat tercapai Pak Rektor dalam visi 2030 nanti Pak Rektor? Ya, tentunya kita berharap akan tercapai. Ya kan, pasti ada satu dinamika di dalam rangka kita menjalankan ya program-program ini. Tapi insya Allah, kalau kita yakin, hati kita mantap, pasti kita akan sukses ke depan, ya kan. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan aja, ya kan, bahwasanya kita mempunyai angan-angan, kalau bisa ya tercapai 100%, kalau tidak ya kita akan evaluasi ulang. Tapi ya tidak bisa, jangan terlalu jauh, ya walaupun sudah bisa tercapai 80% ya sudah, tapi kita targetnya 100%. Gitu. Ya, artinya untuk visi ini 2030 nanti ini optimis ya Pak Rektor ya, akan tercapai Pak Rektor ya, dengan tentunya dukungan dari berbagai pihak ya, baik eksternal maupun internal Unla begitu Pak Rektor ya. Iya, betul. Iya. Kemudian Pak Rektor mungkin di akhir menjelang kita closing dalam kuliah umum kita pada pagi hari ini, harapan Unla terhadap mahasiswa baru Pak Rektor, apa yang ingin disampaikan Bapak, silakan. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini ya kan, saat ini rekan-rekan masuk menjadi mahasiswa, jadi ada satu perubahan, ya kan, perubahan mindset dulu. Ya, kalau sudah di universitas itu mandiri sifatnya, Anda sudah tahu baik, jelek, buruk dan lain sebagainya. Itu pahami dulu bahwasanya saya harus mandiri, satu. Yang kedua kita harus eksis. Yang ketiga kita harus punya target, bukan sekedar untuk bergaya-gayaan saya sudah kuliah jadi mahasiswa, jangan. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut, harus siap menjadi agen perubahan. Ya. Menjadi agen perubahan itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi insya Allah ya, kita harus, ya kan. Kemudian juga selain agen perubahan, berikan warna diri Anda masing-masing, artinya punya integritas. Ya kan, integritas, tanggung jawab moral dalam menghadapi berbagai persoalan. Dan yang paling akhir adalah membangun jaringan komunikasi, ya kan, antar sesama mahasiswa, lintas prodi, lintas fakultas dan lain sebagainya. Nah, jaringan inilah yang nanti akan menjadi penguat sehingga Anda tahu saya harus punya integritas jati diri, sehingga nanti beralih 4 tahun yang akan datang harus terjadi perubahan pada diri Anda. Saya kira itu harapan kami. Iya, baik, terima kasih Pak Rektor sudah memberikan kuliah umum pada pagi hari ini ya dengan tema Unla menyongsong visi 2030, dan tentunya Pak Rektor kita berharap juga ada sebanyak 1000-an ini mahasiswa yang sudah mahasiswa baru yang sudah ada di Unla. Semoga mereka juga menjadi mahasiswa yang profesional, inovatif, dan berkarakter ya Pak Rektor. Dan teman-teman semuanya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali dengan acara masih di Mapeling 2020 Universitas Langlang Buana.